Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Mukhrid Sidki yang insyaallah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenalkan, saya Siti Komariah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait kajian tafsir tahlili terhadap Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13, yaitu untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 6. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha faqihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Baik, itulah ayat dari Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13. Semoga selalu ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, jadi Quran Surah Ar-Rahman ini terdiri 78 ayat dan termasuk dari golongan surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ar-Ra'd. Surah ini dinamakan Ar-Rahman yang berarti Maha Pemurah, diambil dari ayat pertama yaitu Ar-Rahman gitu. Nah, dan juga surah Ar-Rahman ini memiliki nama lain yaitu Arusul Quran yang berarti pengantinnya Al-Quran. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rahman juga terdapat beberapa asbabun nuzul terkait diturunkannya Quran Surah Ar-Rahman. Nah, yang pertama itu terkait Surah Ar-Rahman turun disebabkan adanya tanggapan negatif dari kaum musyrikin Makkah ketika mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Surah Ar-Rahman ini merupakan bantahan bagi kaum musyrikin Mekah yang beranggapan bahwa mereka tidak mengenal seseorang yang bernama Rahman kecuali Rahman dari Yamamah. Nah, surah Ar-Rahman ini turun menjadikan bantahan bagi kaum musyrikin tersebut. Nah, yang ketiga ini ada dari ayat kedua yaitu Allamal Qur'an. Nah, jadi surah Ar-Rahman ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Nah, menurut
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Munir, menyebutkan adanya munasabah turunnya Quran Surah Ar-Rahman dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Qamar. Nah, di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam bentuk hukuman dan pembalasan yang menimpa umat-umat terdahulu. Sedangkan di dalam surah Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macam dari bentuk nikmat keagamaan dan juga nikmat duniawi yang terdapat pada diri dan di penjuru alam bagi manusia semuanya. Manusia semuanya. Kemudian di surah sebelumnya, yaitu surah Al-Qamar, diawali dengan ayat yang bernuansa kebesaran, keagungan, kewibawaan, otoritas dan kemahakuasaan, yaitu terbelahnya rembulan. Kemudian sedangkan di dalam surah Ar-Rahman ini dibuka dengan ayat yang bernuansa rahmat dan belas kasih, yaitu penurunan Al-Qur'an. Nah, di surah sebelumnya juga, surah Al-Qamar itu ditutup dengan keterangan dua sifat Allah yang menunjukkan pengertian kewibawaan, keagungan, dan kebesaran. Sementara surah Ar-Rahman ini diawali dengan sifat lain, yaitu Ar-Rahman, dan juga penjelasan tentang berbagai bentuk manifestasi rahmat, karunia, dan juga nikmatnya atas manusia dan yang terdapat di alam seluruhnya, baik yang ada di langit maupun juga yang ada di bumi. Nah, baik, insyaallah hari ini saya akan menafsirkan tahlili menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Munir jilid ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal Qur'an. Nah, Ar-Rahman ya, ini yang berarti Maha Pengasih ya teman-teman. Jadi nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas dan merata kepada seluruh makhluknya. Ketika surah ini memaparkan nikmat-nikmat Allah yang Dia berikan kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penjelasan tentang nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung nilainya dan juga nikmat yang paling banyak manfaatnya, yaitu nikmat diajarkannya Al-Quran kepada para hambanya. Nikmat ini menjadi poros kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah nikmat lain, yaitu penciptaan manusia sebagai sarana untuk memakmurkan alam ini. Kemudian di ayat ketiga, khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, kata 'allama ini yang berarti mengajarkan atau tidak selalu dalam bentuk mendiktekan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kata ataupun ide gitu ya, tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga pada akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Nah, di dalam tafsir Al-Munir ini ayat ketiga keempat, ketika Allah menciptakan jenis dan ras manusia serta mengajarinya kemampuan berbicara dan mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain sesama anggota masyarakatnya, disitulah unsur-unsur pengajaran sudah terpenuhi, yaitu kitab yang diperankan oleh Al-Quran, guru pengajar yang diperankan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian murid yang belajar yang diperankan oleh manusia, dan cara atau metodenya yaitu al-bayan dengan bahasa
kemampuan berbicara gitu ya. Jadi sehingga bisa terciptanya kerjasama, keharmonisan dan juga keakraban. Kemudian asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, kata husban terambil dari kata hisab, yakni yang berarti adalah perhitungan ya. Kemudian an-najm ada yang memahaminya dalam arti bintang. Nah, di sini ada beberapa riwayat terkait pengertian dari an-najm gitu ya. Di sini ada Ibnu Jarir mengatakan gitu ya, mengemukakan bahwa para mufasir ini berbeda-beda pendapat terkait an-najm gitu. Nah, an-najm adalah apa yang tumbuh di permukaan bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalha dan Ibnu Abbas gitu ya. Kemudian hal itu juga dikemukakan oleh As-Sudi dan Sufyan Ats-Tsauri gitu ya. Dan pendapat itu juga menjadi pilihan dari Ibnu Jarir. Nah, sedangkan Mujahid itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan an-najm adalah bintang yang ada di langit. Nah, hal ini dikatakan oleh Hasan dan Qatadah. Dan pendapat terakhir inilah yang lebih jelas, yang berarti an-najm itu yang berarti bintang yang terdapat di langit. Kemudian kata yasjudan ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti tunduk, patuh, mengikuti ketentuan Allah yang menyangkut pertumbuhannya gitu. Kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, kata mizan berarti alat menimbang. Kata ini biasa juga dipahami dalam arti dalam arti keadilan. Nah, baik dalam arti penempatan sesuatu pada tempatnya maupun dalam arti keseimbangan. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah ini Tahril bin Ashir memahami kata mizan pada ayat ini dalam arti keadilan. Dapat juga dipahami dalam arti keseimbangan, yaitu ditetapkan Allah dalam mengatur sistem dari alam raya. Nah, kata mizan adalah kata mizan pada ketiga ayat di atas ini terulang ya pada setiap ayatnya. Meskipun makna masing-masing dapat berbeda-beda, apalagi jika kita memahaminya dalam arti yang sama, yaitu menunjukkan betapa pentingnya neraca keadilan dan juga keseimbangan dalam hidup ini. Kemudian wal arda wada'aha lil anam. Nah, di ayat ke-10 ini dan bumi telah dibentangkan untuk makhluknya. Maksudnya ini janganlah kalian mengurangi timbangan, tetapi hendaklah kalian menimbang dengan benar dan adil. Nah, itu saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada juga yang meriwayatkan di tafsir Al-Munir. Al-Munir ini sebagaimana dia telah menimbang langit dan juga meratakan bumi dan menjadikannya kokoh dengan gunung-gunung yang tinggi, agar segala macam bentuk makhluk yang beragam jenis, bentuk, warna kulit, kemudian dan bahasanya yang ada di atas dalam hidup secara tetap gitu. Nah, kata Al-An'am, kata ini ada ulama yang memahaminya dalam arti manusia
dan juga ada arti semua makhluk yang bernyawa gitu. Nah, menurut Al-Biqai, Al-An'am ini terambil dari kata naum yang artinya tidur, atau al-wanim yang berarti suara, sehingga kata yang digunakan ayat ini berarti makhluk yang berpotensi tidur kemudian bersuara gitu. Nah, di ayat ke-11 dengan 12, fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbudul asfi war raihan. Nah, yang maksud dengan kata faqihah adalah buah-buahan dan semacamnya gitu. Kemudian kata al-asfu pada ayat ini adalah daun tanaman yang hijau yang telah dipotong bagian atasnya gitu. Itulah yang dinamakan al-asfu bila ia telah mengering gitu. Kemudian kata al-akmam adalah bentuk jama dari kum atau kim, yakni kelompok mayang. Kemudian kata al-hab dipahami dalam arti tumbuhan. Ya, dalam arti tumbuhan yang merupakan makanan pokok seperti beras dan juga gandum. Kemudian ada kata roihan ya, terambil dari kata roihah, yakni aroma. Kemudian di ayat terakhir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang kamu dustakan gitu ya, wahai jin dan manusia. Nah, jadi setelah ayat-ayat yang lalu menyebutkan sekian banyaknya nikmat Allah, maka dengan nada mengancam gitu ya dan mengugah, Allah berfirman, jika demikian itu besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah, maka nikmat Allah pelihara kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang manakah yang kamu berdua ingkari gitu ya. Apakah nikmat-nikmat yang disebutkan di atas yang tadi saya sebutkan itu ya, ataukah yang selainnya gitu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ayat ini diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman dan disebutkan setelah penyebutan sekelompok nikmat tertentu dan sekaligus menjadi pemisah di antara setiap kelompok nikmat. Nah, kata Rabbikuma ini yang artinya Tuhanmu ya, berfungsi untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa sumber nikmat-nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga, memelihara, kemudian dan merawat para hambanya. Itulah tafsiran dari surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13. Nah, kita bisa ambil kontekstualisasi dari ayat-ayat tersebut dengan kondisi kekinian. Yang pertama itu adalah pentingnya sebuah ilmu pengetahuan dan juga komunikasi. Sebagaimana tadi ya di ayat kedua sampai ayat keempat, ini menegaskan bahwa Allah mengajarkan Al-Quran dan kemampuan berbicara kepada manusia. Kemudian yang kedua itu adalah kesadaran atas nikmat dan juga syukur. Nah, di ayat ke-13 yang tadi yang sering diulang di dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, ini yang menegaskan pentingnya bersyukur atas berbagai nikmat Allah, baik yang bersifat material ataupun non-material. Kemudian keseimbangan. Nah, di ayat ke-8 sampai ke-9 Allah memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan juga tidak merusaknya. Nah, jadi teman-teman, kajian tafsir tahlili
terhadap Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13 ini sangatlah penting untuk memperdalam pemahaman umat Islam tentang konsep rahmat dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan kesadaran untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an gitu. Nah, tafsir surah Ar-Rahman ini juga memperkuat keyakinan gitu ya, memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu berjalan atas kehendak dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Baik, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa saya paparkan terkait kajian tafsir tahlili di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ayat ke-13. Mohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.